بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah menjumpai Bapak Ibu dan seluruh pemirsa dimanapun berada pada subuh hari ini. Alhamdulillah, tentu hal yang pasti yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya yang sampai hari ini benar-benar kita rasakan sebagai satu kebutuhan, satu kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia tersebut. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berbincang sejenak tentang seperti apa Ramadan sebagai satu hadiah, satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang itu bisa mengantarkan kita, mengantarkan seluruh orang beriman, setiap umat manusia untuk benar-benar merasakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kami ingin mengajak jamaah untuk sama-sama membaca beberapa ayat dari surah Maryam, surah yang ke-19 ya, setelah surah Al-Kahfi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menyebutkan dzikru rahmati rabbika. Ini tentang penjelasan rahmat Tuhanmu kepada hambanya abdahu Zakaria yang bernama Zakaria atau yang kita kenal sebagai Nabi Zakaria. Jadi apa ya, kalau kita berbicara sesuai tema ya, bahwa Ramadan sebagai syahrul jihad, sebagai syahrul falah, kemenangan, maka apa ciri yang paling melekat pada orang beriman jika ia mendapatkan kemenangan pada bulan Ramadan? Kalau dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita kenal, yang sangat familiar, itu ada kalimat la'allakum tattaqun, ya, agar kalian bertakwa. Ya. Tapi di banyak penjelasan-penjelasan yang lain, itu kita juga dapati bahwa Ramadan ini benar-benar sebagai bulan yang penuh dengan rahmat. Ya. Ada juga yang menyebut sebagai bulan yang penuh dengan ampunan. Ya. Tentu ini bukan sebagai bukan satu hal yang sifatnya kontradiksi antara satu dengan yang lain.
bahwa mereka atau semuanya penjelasan-penjelasan ini merupakan saling menguatkan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang paling dekat, ya, potensinya kemungkinannya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang hari-harinya itu senantiasa diliputi dengan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kami ingin mengajak, ya, Bapak Ibu untuk lebih dekat mengenali seperti apa rahmat tersebut. Ya. Setidaknya dengan membaca ayat ini. Ya. Dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Bahwa ini penjelasan tentang rahmat Tuhanmu yang itu diberikan kepada Zakaria. Ya. Artinya Nabi Zakaria pada konteks ayat ini itu menjadi simbol, menjadi, ya, bahasa kita menjadi ikon sebagai hamba yang mendapatkan rahmat. Apa hikmah yang bisa kita dapatkan pada ayat ini? Yang pertama, bahwa manusia itu punya sekian banyak nama yang melekat pada dirinya. Apakah itu sebagai namanya apa maksudnya? Apakah itu sebagai, ya, memang sebagai nama panggilannya, ya, sebagai satu identitasnya, tapi kadang nama itu juga disematkan, diberikan sesuai dengan sifat atau perbuatannya. Maka di sini mari kita cermati ayat ini, ya, bahwa Nabi Zakaria adalah seorang nabi. Dia adalah seorang ayah dari anak-anaknya, ya. Dan dia juga mungkin punya pekerjaan yang lain, yang itu juga kadang diberikan kepada, ya, sebagai panggilannya. Ya. Gampangnya, ya, atau sederhananya mungkin seperti ini, Bapak Ibu, ya. Kita kadang manggil, ya, seseorang itu dengan namanya. Tapi bisa jadi kita juga manggil dia sesuai dengan jabatannya. Ya. Apakah Pak Kepala Sekolah, ya, Pak Direktur, ya, Pak Dirut, ya, atau, ya, apalah sesuai dengan jabatan atau sesuai dengan sifatnya. Ya. Karena dia mungkin sebagai orang yang rajin, maka kita panggil dia sebagai orang yang rajin dan seterusnya. Ya. Ada begitu banyak nama yang bisa kita sebut pada seseorang. Tapi mari kita membaca ayat ini, bahwa ternyata nama yang paling mulia di sisi Allah, atau ketika Allah memanggil hambanya, maka yang paling mulia adalah abadahu. Ketika orang itu dipanggil sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya derajat yang paling tinggi dari sekian banyak kemuliaan yang bisa didapatkan oleh manusia adalah kalau ia bisa menjadi hamba yang baik di hadapan Tuhannya. Nah, sekarang mari dengan bulan Ramadan ini, ya, kita jadikan sebagai satu wasilah, ya, untuk benar-benar mengantarkan kita menikmati posisi dan nama tersebut. Harus kita akui bahwa boleh jadi sekian hari, sekian bulan lamanya, selama ini kita tidak pernah, ya, atau jarang merasakan nikmatnya sebagai hamba. Kita lebih asyik menikmati diri kita
sesuai dengan pekerjaan yang kita geluti sehari-hari. Yang itu semua tentu urusan dengan urusan dunia. Nah, pertanyaannya, apakah pernah kita sudah menikmati nama itu, jabatan itu, posisi itu, dan benar-benar kita rasakan sebagai satu kenikmatan? Ya. Indikasinya ya sederhana saja. Kalau kita membaca Al-Quran, nih misalnya ya, kita ngerasain nggak ya? Kita menikmati tidak itu bacaan-bacaan Al-Quran? Bahwa benar-benar saat itu kita membaca Al-Quran dengan memposisikan diri sebagai hamba yang sedang membaca ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saat kita sholat, kefikiran tidak bahwa benar-benar saya menikmati sholat ini sebagai seorang hamba yang memang butuh untuk berdoa, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Pelajaran yang pertama, bahwa Ramadan bagi orang yang beriman adalah ya, masa-masa yang paling dia nantikan untuk merasakan kenikmatan ibadah itu. Kenikmatan menjadi seorang hamba. Kenikmatan ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benar-benar dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kadang-kadang atau konon ya kita menyebutnya begitu saja. Ada orang yang berdoa tapi dia pun tidak tahu apa yang dia baca. Dia pun tidak tahu apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan menjadi masa-masa yang paling dirindukan oleh orang yang beriman. Salah satunya karena ia akan merasakan kenikmatan beribadah sebagai seorang hamba. Masya Allah. Ya. Ini yang pertama. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih di ayat yang pertama, berikutnya kita fokus ya, kalau tadi kita fokus pada kata abdahu ya, bagaimana Allah memanggil Nabi Zakaria dengan sebutan yang paling indah, dengan sebutan yang paling mulia, yaitu sebagai seorang hamba. Maka kita pun tentu ketika membaca ayat ini juga ingin merasakan seperti apa nikmatnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan sekali lagi, Ramadan menjadi momentum yang paling indah, paling baik untuk kita bisa merasakan itu. Ya. Semua sudah terkondisikan, ya, jauh-jauh hari seluruh kaum muslimin sudah menyambutnya. Sekeluarga kita merasa sangat berbahagia, maka mari benar-benar merasakan Ramadan tersebut sebagai satu kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat kita, dengan baca Al-Quran kita, dengan infak sedekah kita, ya, dengan tilawah Al-Quran dan banyak lagi ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah dijanjikan dengan pahala yang berlipat ganda. Berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokus kita pada siapa yang menjadi tokoh pada ayat ini. Nabiullah Zakaria alaihissalam. Siapa beliau jamaah yang dimuliakan? Ya. Ternyata Nabi Zakaria, kalau kita membaca sejarah,
maka kita akan dapati selain ia sebagai manusia pilihan, manusia yang mendapat mandat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata hari-harinya tidak lain adalah seorang pekerja keras. Ia adalah seorang yang disebut sebagai najjar, tukang kayu. Ya. Apa yang menjadi pelajaran pada ayat ini? Ya. Bahwa untuk mendapatkan keberhasilan hidup, ya, untuk mendapatkan status sukses dalam hidup ini, kalau dalam konteks tema kita saat ini, untuk mendapatkan keberhasilan, kemenangan dalam hidup ini, maka itu ternyata tidak dibatasi pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ya. Karena hari ini ya, benar-benar kita rasakan itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita merasakan ya arus arus materialisme itu benar-benar kita rasakan. Setidaknya dampaknya yang kita rasakan. Bahwa orang kemudian akan disebut hebat, akan disebut sukses hanya kalau sudah menempati jabatan atau posisi tertentu. Sebagai sesuatu yang dianggap bergengsi, sebagai sesuatu yang dianggap hebat, sebagai sesuatu yang dianggap ya keren misalnya, kalau kita pakai bahasa milenial. Ya. Tapi bagi pekerjaan yang lain, itu kemudian seolah-olah ya, dihindari. Ya. Itu seolah-olah tercela. Itu bahkan seolah-olah hina ya, di mata sebagian manusia. Kenapa? Ya hanya karena itu kasar, itu kotor, dan seterusnya. Ya. Tapi ketika kita membaca ayat ini, maka ternyata bukan status pekerjaan itu yang menjadi jaminan kemuliaan manusia. Tentu di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi jaminan adalah ya, bagaimana kemudian ia dengan pekerjaannya, dengan amanahnya, justru dijadikan sebagai ladang pahala. Ya. Justru menjadi tempat untuk mendapatkan kebaikan, memberikan kontribusi sebanyak-banyaknya. Memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Maka konteksnya bukan pada apa yang dia kerja. Tapi apakah pekerjaan itu tetap menjaga dia sebagai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan pekerjaannya tetap bisa mengantar dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dalam pembahasan kita di awal, apakah dengan pekerjaannya dia tetap bisa merasakan nikmatnya menjadi hamba. Nikmatnya beribadah. Ini yang penting. Sebab tentu Zakaria alaihissalam tidak akan disebut dalam ayat ini kalau sekiranya ia hanya dinilai dengan pekerjaan. Sebab orang bisa saja akan mengatakan, toh masih ada pekerjaan yang lebih baik daripada sekadar bekerja keras sebagai seorang tukang. Tapi ketika pekerjaan itu bisa mengantar menjadi seorang hamba, tetap bisa mengantar dia untuk selalu mengingat Allah, maka justru itulah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Ya, Masya Allah.
Ya. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah masa-masa yang paling indah, yang paling nikmat untuk kemudian kita merasakan ya, ibadah itu, ya, merasakan amal kebaikan itu, merasakan kedekatan itu. Maka ketika ia akan ditanya misalnya bahwa apa yang paling dia harapkan dari bulan Ramadan, berdasarkan ayat ini kita akan menjawab bahwa yang paling kita butuhkan, yang paling kita mohonkan kepada Allah adalah agar hidup ini kemudian benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita mungkin ada yang bertanya, ya, seperti apa sih ya, fungsi atau faidah daripada rahmat bagi manusia tersebut? Maka kita akan lihat ya, bahwa orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan selalu tahu bagaimana memposisikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita sebut sebagai seorang hamba. Apa jadinya kalau dia tidak mendapatkan rahmat? Ya, sebenarnya ya, bisa jadi dia akan mendapatkan semua yang diinginkan oleh manusia. Tapi kalau dia kehilangan rahmat, maka semua yang dia miliki tidak akan menghasilkan apa. Kita akan kenal atau setidaknya kita pernah dengar ada keluarga misalnya, ya, atau kenalan kita, atau mungkin kita pernah baca di media, ya, ada orang sudah memiliki segala sesuatu yang tidak dipunyai oleh manusia. Bahkan yang ketika orang lain hanya bisa bermimpi mendapatkannya, dia bukan cuma punya, dia bahkan mengoleksinya. Tapi kalau itu tidak tersentuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka alih-alih itu mengingatkan dia dengan Tuhannya, dengan siapa yang memberikan rezekinya, memberikan rezeki padanya, dia justru gelisah dengan apa yang dia punya. Dia justru merasa tidak tenang dengan apa yang dia miliki. Kenapa bisa begitu? Ya, boleh jadi karena dia lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Obsesinya habis hanya untuk mengejar materi dunia. Lupa menyertakan meminta sesuatu yang paling asas, yang paling dia butuhkan, memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang lain kita akan baca Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini pada surah Al-Kahfi. Atina min ladunka rahmah. Karuniakan kepada kami yang itu datang dari sisimu, min ladunka rahmah. Rahmat. Siapa yang memohon ini? Ya, kalau kita baca sejarah, kalau kita baca asbab nuzul turun ayat ini, siapa yang meminta doa ini?
Ya, siapa mereka yang sampai doanya, permintaannya direkam, didokumentasikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada begitu banyak permintaan manusia, ada begitu banyak kebutuhan manusia. Tapi kenapa ayat ini, kenapa doa ini, permintaan ini yang justru direkam, dijadikan ayat di dalam Al-Quran? Siapa mereka? Di dalam surah Al-Kahfi kita akan baca, kita akan dapati bahwa mereka adalah sekelompok pemuda saat itu. Yang dalam sejarah diceritakan dalam proses menyelamatkan diri karena dia sedang dikejar oleh raja yang zalim ketika itu. Dalam posisi terjepit demikian, harusnya yang paling dia butuhkan adalah keselamatan. Ketika mereka diteror, ketika mereka terintimidasi, atau kalau pakai bahasa hari ini, saat itu mereka dipersekusi, dikejar, apa yang mereka paling butuhkan secara logika manusia? Keselamatan, harusnya perlindungan semestinya. Suaka, jaminan. Doa ini dibaca kapan? Id awal fityatu ilal kahfi. Saat itu mereka dalam posisi dikejar, tidak dalam kondisi aman, dalam keadaan was-was, dan saat itu mereka berada di hadapan satu gua. Tidak bawa apa-apa. Seharusnya bagi orang yang berpikir rasional, yang dia minta adalah yaitu tadi, keamanan, keselamatan, perlindungan, suaka politik. Berikutnya dia akan membutuhkan akomodasi karena dia akan berpikir dia tinggal di mana. Harusnya dia akan berpikir lalu saya nanti mau makan apa? Konsumsi. Bagaimana di tempat ini ada listrik gak? Ada fasilitas tidak? Ada tempat yang bisa ditiduri tidak? Ada tempat yang bisa nyaman tidak? Ya. Sekian banyak permasalahan muncul ketika rasio manusia yang bekerja. Tapi justru ketika dia mendapatkan momen, ada momentum untuk berdoa, tepat di hadapan gua ketika itu, justru yang pertama yang dia minta, atina milladunka rahmah. Dia hanya bermohon jaminan agar tetap hidupnya diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain. Atau setidaknya bukan itu yang disebutkan dalam doa. Meski tentu diperlukan. Apa yang terjadi? Justru ketika kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, justru ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan rahmatnya, maka nyaris semua persoalan manusia selesai. Nyaris semua kemudian mendapatkan kemudahan setelah Allah memberikan jaminan. Ya, bisa dikata setelah itu pemuda yang kita ceritakan ini tidak ngapa-ngapain juga sebenarnya. Setidaknya itu yang kita baca. Apa yang mereka lakukan? Tidak ada. Mereka bahkan dikabarkan tidur sekian ratus tahun lamanya. Tapi kalau itu yang menjadi bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka justru itulah yang
terbaik bagi manusia. Ya. Artinya ukuran pekerjaan, kalau kita kembali kepada ayat yang kita baca, ukuran pekerjaan, ukuran keberhasilan, kesuksesan manusia dalam hidupnya, lagi-lagi bukan pada apa yang dia kerjakan itu. Bukan pada status pekerjaan itu, apakah bergengsi atau tidak, apakah populer atau tidak, apakah ini ya hebat atau tidak, beken atau tidak. Ya. Tapi yang jadi persoalan adalah apakah pekerjaan itu bisa mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah pekerjaan itu bisa mengantar kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pekerjaan itu justru tidak melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang poin, inilah yang terpenting sebenarnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ya, itnada rabbahu nidaan khafiyya. Maka orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya adalah nada rabbahu nidaan khafiyya. Ia akan selalu berdoa. Ia akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ia akan selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari memanfaatkan Ramadan ini dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar merasakan doa itu sebagai satu kebutuhan kita. Sebagai satu hal, satu momen yang paling kita nikmati dalam hidup ini, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar meminta, merasakan bahwa kitalah yang butuh, kitalah sebagai seorang hamba, dan kita sedang memohon kepada Allah sebagai zat yang paling berkuasa dalam hidup ini. Maka semoga Ramadan kita pada tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan apa yang telah dijanjikan kepada hambanya, yaitu menurunkan rahmatnya, memberikan ampunannya, melimpahkan barokahnya, dan kita semua tentu kemudian merasakan itu dalam hati kita. Ya. Merasakan kemudian bahwa hati kita telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab poin yang bisa kita sebutkan pada ayat ini bukan hanya pada bagaimana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada bagaimana kita berlomba memperbanyak lafaz-lafaz doa. Bukan itu sebenarnya. Tapi yang paling hakiki daripada ayat ini selain permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa untuk mendapatkan doa seperti itu adalah ketika hati kita sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita sudah disterilkan dari semua penyakit-penyakit hati. Ketika hati kita sudah berlapang dada untuk bisa memaafkan saudara-saudara kita. Untuk terpanggil mendoakan mereka. Untuk terpanggil peduli dengan mereka. Sebab bagaimana mungkin ada orang bisa berdoa kalau ternyata dalam hatinya masih ada penyakit-penyakit yang kemudian merusak ya, hatinya, prasangkanya, pikirannya kepada saudaranya, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, apalagi merusak prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, hari ini kita sudah tiba pada Ramadan yang ke-8 ya, Pak ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Masih ada waktu yang
disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua tergolong pada hamba-hamba yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya agar kegiatan kita yang dijalankan di sehari-hari tidak melalaikan, bahkan bisa mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, apa saja ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa seseorang itu mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan? Baik, yang pertama terkait dengan pekerjaan, bagaimana agar ia bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu secara fikih ya kita tidak bahas itu, tapi secara fikih tentu ya selama itu adalah halal, selama itu adalah tidak bersentuhan dengan hal-hal yang haram atau syubhat, ya saya rasa itu jelas. Tapi ada hal yang bisa kita sampaikan bahwa bagaimana kita menjadikan pekerjaan ini kita niatkan sebagai ibadah. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Dan inilah satu bukti kemenangan orang yang beriman itu. Bahwa apapun yang dia lakukan, aktivitasnya, pekerjaannya, bahkan kesibukannya, kalau itu dia niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau itu dia niatkan bahwa saya bekerja misalnya ya, adalah agar saya mendapatkan rezeki yang halal dan kemudian saya bisa lebih banyak lagi memberi nafkah kepada keluarga, lebih banyak lagi memberi bantuan kepada sesama, maka dengan sendirinya pekerjaan itu ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah ternilai ibadah, maka yang pertama orientasi manusia berubah, ya. Pekerjaannya sama, orientasinya beda, ya. Kesibukannya sama, tapi kemudian cara berpikirnya, framingnya itu sudah beda. Yang lain bisa saja bekerja sebatas untuk urusan dunia. Iya, dengan pekerjaan yang sama, dengan aktivitas yang sama, jam kantor yang sama, dia justru sampai kepada dimensi akhirat. Tidak putus kebaikannya. Yang kita sebut dalam hadis sebagai amal jariah itu. Jadi pekerjaannya sama, kesibukannya sama, lembur sama-sama, jam kantor sama-sama, berangkat ke kantor sama-sama. Tapi orang itu berhasil memenangkan pertarungan dalam dirinya dengan mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan saya di dunia, tapi ini mengantarkan kebahagiaan saya di akhirat. Ini jadi wasilah saya untuk mendapatkan rezeki yang halal bagi keluarga. Ini cara saya untuk bisa lebih peduli kepada sesama. Dengan nantinya saya berinfak, bersedekah, dan seterusnya. Maka saat itu, dan tentu kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan rahmat pada pekerjaan kita. Setidaknya dengan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Atau setidaknya dengan kesabaran kita di dalam melakukan pekerjaan. Ya. Atau setidaknya dengan keyakinan kita bahwa beginilah cara Allah Subhanahu wa taala mengantar saya untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejak itu kita niatkan sebagai ibadah, maka dengan sendirinya dan semoga itu tidak melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa tadi? Ciri kemenangannya. Ya, kalau kita memakai ayat di dalam surah Al-Baqarah, ya tentu secara tegas Allah Subhanahu wa taala dengan
di situ menyebutkan sebagai la'allakum tattaqun, agar ia atau agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, indikasi ketakwaan itu, ya, karakter ketakwaan itu adalah senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter ketakwaan yang paling mudah adalah bagaimana ibadahnya tetap terjaga. Apa yang dia lakukan di bulan Ramadan tidak hilang begitu saja ketika lepas dari Ramadan. Ya. Artinya ada ketersambungan bahwa di saat Ramadan dia merasakan nikmatnya ibadah pada bulan Ramadan, sekian banyak ibadah dia bisa lakukan, baik secara kualitas ataupun secara kuantitasnya. Maka selepas Ramadan, kemenangan itu terjaga, tercapai, sekaligus menjadi indikasi adalah kalau dia tetap merasa sebagai orang yang butuh dengan ibadah itu. Yang tadi kita sebut sebagai dzikru rahmati rabbika abadahu. Dia masih merasakan nikmatnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia masih merasakan nikmatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terlalaikan dari aktivitasnya, dari pekerjaannya, dan kemudian tetap menjadikannya sebagai ibadah. Ya. Kalau pakai bahasa ini, ya, mengubah apa itu ya? Mengubah tantangan menjadi peluang. Ya. Pekerjaan, ya, sebagai satu tantangannya, ya. Tapi kemudian itu dia jadikan peluang, justru dia jadikan peluang untuk mendapatkan pahala. Tantangan pekerjaan itu justru dia jadikan peluang untuk menjadi hamba yang lebih baik. Ya. Tantangan pekerjaan itu justru jadi peluang bagi dia untuk lebih dekat dengan Allah. Ya. Dan itu yang menarik. Seperti itu. Ada yang lain? Alhamdulillah. Masya Allah. Sekali lagi, ya, terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, ya, pada kesempatan subuh ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya mari kita cukupkan dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wah ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf sekali lagi dari kami sekiranya ada kesalahan atau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.